Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersobok balik di Minang Mustika Jaya channel ko. Bersalawat kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunsana Minang Mustika Jaya nanam bau cintoi, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini Dunsana kita akan coba bahas soal adanya beberapa kebiasaan dalam adat istiadat yang mana terkadang untuk generasi kini kita tidak bisa menjawab apa dasar dan apa landasannya dalam kegiatan tersebut, dan terkadang kegiatan itu pun dalam landasan agama pun bertentangan. Hal itu banyak yang terjadi yang dilakukan dalam adat dan istiadat kita. Seperti dalam video kali ini, dalam kegiatan batagak kudo-kudo atau batagak rumah, yang mana ada aktivitas yaitu mendabiah ayam dan darahnya disiramkan ke kayu atau darahnya diteteskan ke kayu-kayu yang akan menjadi kasau atau yang akan dipakai dalam batagak kudo-kudo tersebut. Dalam hal itu kita berharap niniak mamak di Minangkabau basarato ulamanya Allah arwih selaras dan meluruhkan hal-hal itu dan membuka apa-apa alasannya, karena sulit bagi kita untuk menjawabnya atas pertanyaan-pertanyaan generasi-generasi muda saat ini. Mungkin pada generasi ambo lebih banyak mengikuti saja, karena di saat itu kecenderungan mama untuk menyuruh kita antok, menyuruh kita anak dan caliak jelah dan ikut jelah, itu lebih cenderung jawapan-jawapan yang didapat, sehingga terkadang kita indah amuah kritis karena indah amuah berdebat dengan mamak-mamak kita. Namun kondisi saat kini di era keterbukaan media nan sangat mudah memunculkan informasi-informasi, Allah saatnya niniak mamak basarato ulama di Minangkabau menjalihkan duduk tagak persoalan yang banyak bertentangan antara adat jo agama. Sementara falsafah Minangkabau adalah adat basandi sarak, sarak basandi agama. Iko acok menjadi perdebatan-perdebatan atas pertanyaan-pertanyaan generasi-generasi Minang saat kini, yang mana kita tidak bisa menyalahkan generasi kita secara mutlak, karena orang tua kita pun banyak tertutup dan tidak menjalankan alasan-alasan atas kegiatan aktivitas dari adat istiadat kita tersebut. Seperti dalam batagak kudo-kudo di ranah Minang, yang umum baik batagak kudo-kudo rumah pribadi maupun batagak kudo-kudo surau maupun musajid, banyak kita lihat ada pisang nan gantuang, ada karambie nan gantuang, ada baju adat, kadang ada payung yang harus dipasangkan. Hal ko sebenarnya
dari dulu menjadi pertanyaan, namun aco mamak kita tertutui dan lebih cenderung dengan nada tinggi untuk tidak mempertanyakan hal-hal tersebut, sehingga kita mau tidak mau harus terdiam dan mengikuti karena menekan barajo ke mamak. Namun seiringnya perjalanan waktu dengan pendidikan lah bertambah tinggi, kemenakan zaman kini lebih kritis dibanding di zaman ambo dahulu, karena ambo sendiri merasakan anak-anak ambo lah bisa bertanya, yang tanyanya tu pun banyak nah tidak terjawab. Semoga video ko bisa menjadikan kita bisa berdiskusi. Bagi yang memahami dan mengerti, bantu kami untuk menjelaskan di komentar. Usah sama jawaban jok mama ambo terdahulu yang hanya menyuruh antuk jolah kalau tidak tahu jangan mengecek. Justru kami mengecek karena ingin tahu. Baiklah dan sanak kesaudara, mari kita caliak dan saksikan video Batagak Kudo-Kudo di Ranah Minang sarato cuplikan pandape dari Ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad sarato Buya Elvi. Mari kita dengarkan dulu sanak kesaudara. Alek Nagari Batagak Kudo-Kudo ini dilaksanakan berdasarkan koordinasi seluruh unsur di Nagari Binjai dalam pembangunan Masjid Nurul Iman Binjai yang merupakan masjid tertua dari penghulu Batigo Niniak Mamak Balimu di Nagari Binjai. Terlihat tingginya antusias masyarakat Nagari Binjai dalam menghadiri Alek Nagari Batagak Kudo-Kudo Masjid Nurul Iman Binjai. Tak hanya melestarikan budaya gotong royong, Batagak Kudo-Kudo Masjid kali ini juga merupakan wadah dalam mengumpulkan bantuan untuk pembangunan masjid. Selain membawa sumbangan berupa uang, masyarakat yang datang juga membawa bahan bangunan dan atap untuk pembangunan masjid. Dubesman Ketua Pembangunan Masjid Nurul Iman Binjai mengatakan, untuk pembangunan masjid sampai selesai membutuhkan biaya sampai 750 juta rupiah dan sampai saat ini sudah menghabiskan biaya sebesar lebih kurang 250 juta yang berasal dari infak masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan, Dubesman berharap dengan adanya Alek Batagak Kudo-Kudo, pembangunan masjid bisa selesai dalam waktu dekat. Sukardi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, menyampaikan ucapan maaf dari Bupati Pasaman yang berhalangan hadir dalam Alek Nagari Batagak Kudo-Kudo Masjid Nurul Iman Binjai ini, dan Bupati Pasaman juga menitipkan sumbangan pembangunan sebesar 20 juta rupiah. Budaya adat itu masyarakat selalu melaksanakan demikian, membawa uang, membawa amplop sesuai dengan momentumnya. Juga masyarakat membawa atap dan uang. Ukuran masjidnya yaitu 12 kali 14 meter. Tinggi kita rencanakan luar biasa 6 meter tingginya. Kalau sekarang yang sudah berlalu, sudah menekan biaya 250 juta. Kami sangat berterima kasih atas kekompakan masyarakat Binjai dengan pembangunan yang seperti ini, yang sebesar ini. Itu yakin bahwa
tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya kerjasama dan kekompakan dari masyarakat. Harapan beliau ke depan ini adalah merupakan wadah sarana yang dibangun oleh masyarakat dengan tujuan dan harapan sehingga nanti setelah selesai pembangunan ini dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda kita. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Ustadz, apa hukumnya orang yang membangun rumah dengan memotong ayam dengan mempercayai darah ayam? Minta kepada jin, hantu setan. Buka surat Al-Jin. Fariqum minal insi ya'udzuuna birijali minal ins zinni. Ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada jin. Tak boleh, haram, syirik. Ya, maaf Bapak Ibu, kita patang waktu ke Mentawai, ambo jalan-jalan masuk ke mogo ke pedalaman daerah-daerah orang Nasrani. Ada sedang bangun rumah. Pas sedang naik kuda-kuda, tidak ada nampak yang bodohnya membuat latan pisang di atas, tidak ada meletakkan kerambi di atas. Ya? Nah, kok ada dengan orang Islam? Kan itu tuh. Apalagi adalah yang orang mengatakan didarahi pekayuannya jo darah ayam. Tahukah Bapak Ibu, ayam itu sama dengan bangkai. Karena dia disembelih bukan untuk Allah, tapi dia disembelih untuk mendarahi ya pekayuan kuda-kuda. Maka itu sama dengan menyembelih untuk selain Allah. Maka ayamnya adalah bangkai, haram untuk dimakan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Alhamdulillah, Ana baru saja membangun rumah di kampung yang lokasinya dekat orang tua Ana. Sebelum membangun, Ana sudah bicara dengan Ibu Ana bahwa jangan ada ritual dan sejaji apapun. Ibu Ana awalnya menuruti Ana. Qadarullah, ternyata ibu-ibu ngobrol bicara dengan tukang di sana. Ternyata saat memulai penempatan batu, ada ditaruh sesaji di pojok rumah. Kemudian setelah rumah berdiri, menaruh kayu balok di atas wung. Selesai ada ritual lagi seperti diazani, kayu dikasih bendera, dikasih apa entah. Ana cuma lihat videonya saja. Karena Ana posisi sedang di luar negeri, bagaimana hukumnya Ustaz? Dalam hati Ana mengingkari hal tersebut karena Ana sudah belajar hijrah dan orang tua masih ikut-ikutan adat istiadat kampung. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Subhanallah jamaah. Ya, di awal tadi kita sempat singgung, kebanyakan kita adalah Islam keturunan dan kita bersyukur sama Allah. Kita lahir dari orang tua yang muslim, di lingkungan yang muslim. Di antara mereka ada yang belajar, kemudian mereka jadi tahu mana sebenarnya yang aturan agama dan mana yang sebenarnya tradisi dan budaya yang hasil pemikiran manusia yang boleh jadi tidak bertentangan dengan agama, boleh jadi bertentangan dengan agama. Seperti tadi disebutkan, kalau kita hidup di lingkungan yang ternyata mereka kental banget dengan tradisi dan budaya, kalau budayanya baik, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ada unsur tadi, memohon kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Ketika mereka hendak bangun rumah, mereka harus kasih sesaji. Dulu di kota ini, di Jember, ketika anak SD, anak masih melihat ya, ketika kita main layangan di sawah, ketika sawah itu mau panen, itu hampir selalu di pojokan sawah itu ada sesajen. Ada sesajen. Di situ ada bubur ya, merah, putih, kemudian ada rokoknya. Anda masih ingat? Ada duitnya. Ditaruh di pojokan di sana. Mereka meminta kepada siapa? Mereka minta supaya panennya nggak gagal. Pertanyaannya, meminta kepada siapa? Meminta perlindungan kepada siapa? Meminta pertolongan kepada siapa? Kepada jin, kepada penunggu yang dikatakan tadi di surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada sebagian dari
kaum manusia yang meminta perlindungan kepada lelaki-laki dari bangsa jin. Jin semakin menjadi-jadi, menjadikan orang itu berbuat dosa juga dengan yang dia lakukan. Seharusnya dia minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika bangun rumah, hampir selalu orang dulu ya, kalau orang sekarang alhamdulillah mungkin, mereka bikin sesajen di pojokan. Anda pernah hadir sesajen yang Allah ya pada waktu itu nggak tahu, ternyata sesajen untuk naikkan kayu balok yang di tengah itu. Mereka menyembelih sesuatu untuk selain Allah, kemudian nanti mereka mungkin ritualnya akan dibungkus dengan cara Islam. Ritualnya itu di situ ada baca Al-Quran ya, ada baca doa, ada sholawat buat Nabi SAW. Tapi yang jadi pertanyaan, itu dibuat untuk kepada siapa? Enggak, kita minta sama Allah. Apakah Allah minta itu sehingga kau melakukan perbuatan itu? Karena yang pernah Anda lihat, waktu itu dia minta Anda berdoa, Anda berdoa. Anda perhatikan ngapain mereka. Setelah berdoa, ayamnya itu, mereka punya aturan, jadi ayamnya itu nggak boleh ada yang dipotong. Jadi lengkap jemaah. Nanti selesai, lehernya itu dipelintir jemaah. Jadi bukan dipotong pakai bus, dipelintir, kemudian mereka ambil nasinya, apanya ditaruh di pojokannya. Itu terjadi. Coba tanyakan, ini ritual dari siapa dan memohon kepada siapa? Kalau tadi doanya mohon sama Allah, tapi perbuatan ini ditujukan untuk siapa? Karena boleh jadi ada tradisi-tradisi sebelum Islam yang kemudian dibungkus dengan Islam, seakan-akan Islami, padahal enggak. Maka bagaimana sikap anak tadi? Selama anak itu sudah mengingkari, ya alhamdulillah dia telah melakukan tugasnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Nggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Maka ahibati fillah, kadang-kala kita perlu pendekatan kepada orang tua kita, menyampaikan kepada mereka kalau budaya dan tradisi ini, kalau boleh secara agama lakukan, tapi kalau enggak ya kita tinggalkan. Karena sebagai seorang muslim, dia kelak akan ditanya di kuburnya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kita nggak akan ditanya dari mana, dari kampung mana antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Demikianlah sanak saudaranya lah, sama-sama kita dah lihat dan tonton bahasa kita nampak di kita ada payung nan tapasang, ada baju adik nan tapasang, ada pisang, ada karambie. Mungkin di sana lain pun mengalami dan menyaksikan pula. Kadang harapan kita untuk kedepannya biar falsafah Minang adik basan di sarak-sarak basan di kita bulah tu semakin kuat, kita bisa meneroihkan, bisa mewariskan kepada generasi muda kita dengan jaleh. Karena zamanlah berubah, tipe jenis perubahan tu pun ada pada generasi muda kita yang lebih kritis saat ini, dan banyak tanya. Maka untuk itu nenek mama alim ulama Minangkabau mesti banyak memberitakan, menginformasikan kesepakatan dan penjelasan tentang kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan di ranah Minang, yang secara tampak, secara ilmu awam ada benturan, ada pertentangan dengan agama. Kami anak kemenakan sarata generasi muda ke depannya butuh penjelasan, butuh landasan-landasan, sehingga kami indak sekedar bangga tada adai, indak sekedar bangga menjadi orang Minang. Demikianlah sanak kasaudaranya untuk video kali ini. Kalau ada pendapat dari sanak, silakan dikomentari. Semoga video ku ada manfaatnya. Mohon maaf atas kelancangan serta kesalahan dari ambo. Semoga video ku bisa mengajak kita saling berdiskusi
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.